Selamat pagi anak-anak kami. Bapak berharap semua anak-anak kami hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur di mana hari ini kembali kita belajar bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, pagi yang indah, di mana kami kembali belajar bersama-sama, dan kami mohon berikan kami hikmat, pengertian supaya kami dapat mengerti, dapat memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih berkat-Mu, terima kasih anugerah-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan ulas kembali mengenai pembelajaran kita yang telah kita lewatin, yaitu mengenai kejayaan dan runtuhnya Israel. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati akan diperoleh melalui kedekatan dengan Allah. Kedua, siswa dapat menerangkan bahwa hidup yang jauh dari Allah mengakibatkan manusia jauh dari kebahagiaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang dapat menunjang kejayaan bangsa. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan bahas mengenai satu cerita tentang 7 buli-buli emas. Coba perhatikan, Pak Yusuf akan baca. Seorang tukang cukur sedang berjalan di bawah sebatang pohon yang angker. Ketika ia mendengar suara yang berkata, "Inginkah engkau mempunyai emas sebanyak 7 buli-buli?" Tukang cukur itu melihat kiri kanan dan tidak tampak seorang pun. Tetapi nafsu lobanya timbul. Maka dengan tak sabar ia menjawab lantang, "Iya, aku ingin." "Kalau begitu pulanglah segera ke rumah," kata suara itu. "Engkau akan menemukannya di sana." Si tukang cukur cepat-cepat berlari pulang. Sungguh ada 7 buli-buli penuh emas, kecuali satu yang hanya berisi setengah saja. Si tukang cukur tak bisa melepaskan pikiran bahwa satu buli-buli hanya berisi setengah saja. Ia ingin sekali untuk segera mengisinya sampai penuh, sebab jika tidak, ia tidak akan bahagia. Seluruh perhiasan milik anggota keluarganya disuruhnya dilebur menjadi uang emas dan dimasukkannya dalam buli-buli yang berisi setengah itu. Tetapi buli-buli itu tetap berisi setengah seperti semula. Ini menjengkelkan. Ia menabung, menghemat, dan berpuasa sampai ia sendiri dan seluruh keluarganya kelaparan. Namun demikian sia-sia belaka. Biarpun begitu banyak emas telah dimasukkannya ke dalamnya, buli-buli itu tetap berisi setengah saja. Lanjut, pada suatu hari ia meminta kenaikan gaji kepada raja. Upahnya dinaikkan 2 kali lipat. Sekali lagi ia berjuang untuk mengisi buli-buli itu. Bahkan ia sampai mengemis. Namun buli-buli itu tetap menelan setiap mata uang emas yang dimasukkan dan tetap berisi setengah. Raja mulai memperhatikan betapa tukang cukur itu tampak kurus dan menderita. "Kau punya masalah apa?" tanya sang raja. "Kau dulu begitu puas dan bahagia waktu gajimu kecil saja. Sekarang gajimu sudah 2 kali lipat, namun kau begitu muram dan lesu. Barangkali kau menyimpan 7 buli-buli emas itu." Tukang cukur terheran-heran. Siapakah yang menceritakan hal itu kepada Paduka, ya tuanku raja? Raja tertawa seraya berkata, "Tindak tandukmu jelas menampakkan gejala-gejala yang terdapat pada semua orang yang ditawari 7 buli-buli emas oleh setan. Ia pernah menawarkannya juga kepadaku. Aku bertanya apakah uang itu boleh dipergunakan atau semata-mata untuk disimpan. Namun ia terus menghilang tanpa berkata apa-apa. Uang itu tidak bisa digunakan, tetapi hanya memaksa orang supaya mau menyimpannya. Lekas kembalikanlah uang itu pada setan, pastilah engkau akan bahagia kembali." Nah, anak-anakku,
Dari cerita 7 buli-buli emas ini, apa yang kita lihat yaitu yang pertama, bahwa setelah si tukang cukur menerima 7 buli-buli emas itu, ternyata si tukang cukur menjadi serakah. Ia tidak puas, ia tamak, ia semakin berhasrat untuk menginginkan kekayaan yang sangat banyak. Kedua, sikap serakah, tamak, tidak pernah puas, menumpuk harta kekayaan dan menghalalkan segala cara adalah sikap-sikap yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwa di negara kita hal yang sama juga terjadi. Sikap serakah, tamak, tidak pernah puas. Nah, serakah ini artinya adalah sikap yang hanya ingin memiliki segala sesuatu. Sudah dikasih tapi tidak cukup. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ya, sama seperti si tukang cukur. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengerti, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Jangan seperti si tukang cukur. Gara-gara keserakahannya, gara-gara ketamakannya, akhirnya dia menjadi orang yang berkekurangan. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri, keluarganya, anak-anaknya menjadi kelaparan karena ketamakan dan keserakahannya. Kemudian di dalam Alkitab juga kita membaca bagaimana cerita bangsa Israel yang mengalami keruntuhan, kehancuran. Gara-gara apa? Karena mereka tidak memiliki rasa syukur, rasa cukup, dan rasa puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Anak-anak, silakan kalian baca ya di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Nah, silakan kalian baca. Kalian baca, ada di Alkitab ya. Nah, anak-anakku, dari pembacaan Alkitab kita melihat bagaimana cerita bangsa Israel. Nah, yang pertama, para pengganti Raja Daud dan Salomo adalah raja-raja yang tidak setia kepada Allah. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Anak-anak, dari pembelajaran kita dari Raja Daud sang pemimpin dan Salomo yang memiliki kebijaksanaan, dan pada saat itulah bangsa Israel menjadi bangsa yang memiliki kejayaan, menjadi bangsa yang disegani di antara bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Kenapa? Karena mereka memiliki raja yang takut akan Tuhan. Nah, setelah Raja Daud dan Salomo meninggal dan bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, tidak setia. Raja mereka pada saat itu adalah Raja Yerobeam, dan raja ini adalah raja yang tidak takut Tuhan. Dia berpaling dari Tuhan. Dia menyembah patung, dia membuat patung. Ya, mereka menyembah para dewa. Mereka tidak takut Tuhan, bahkan mereka rela mengorbankan anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Anak-anak, ingat bahwa patung yang mereka buat itu adalah patung Baal dan patung Asyera, bukanlah Allah yang sejati. Ya, bangsa Israel mereka mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Mereka melupakan apa yang pernah Tuhan lakukan buat mereka. Ya, mereka tidak puas, mereka tidak bersyukur. Mereka berpaling dari Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa ya di bawah-bawah pohon. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yaitu yang kedua, atas pelanggaran mereka Tuhan murka serta menghukum Israel dengan membiarkan Israel dirampok dan ditindas oleh bangsa Asyur. Anak-anak, karena dosa dan kejahatan mereka, Tuhan menghukum mereka. Sebenarnya Tuhan telah memperingatkan mereka dengan mengutus para nabi, tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka keras kepala, mereka mengeraskan hati mereka. Tetap mereka menyembah berhala. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan murka serta menghukum Israel dengan membiarkan mereka ditindas dan dirampok oleh bangsa Asyur. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan akan
ada akibatnya. Oleh sebab itu, kamu jangan bersungut-sungut. Ya, apa yang kamu miliki hari ini, kamu harus bersyukur. Ya, kamu harus bersyukur. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan suka marah-marah. Itu tidak boleh. Ingat, ketika kita lebih menyayangi segala sesuatu yang kita miliki melebihi daripada Tuhan, itu juga merupakan berhala bagi kita. Kita lebih menyayangi HP kita, ya, lebih dari Tuhan. Kita menyayangi orang tua kita pun lebih dari Tuhan, itu juga merupakan berhala. Ya, oleh sebab itu segala sesuatu kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hati kita. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari Tuhan, berarti menjauhkan diri dari kebahagiaan, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan sejati. Kalau kita menyembah berhala, sama artinya kita menjauhkan diri dari Tuhan, dan kita juga menjauhkan diri dari kebahagiaan yang sejati. Anak-anakku, mari kita belajar dari materi hari ini mengenai kejayaan dan runtuhnya Israel, dan kita juga harus memiliki harapan bahwa bangsa kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa buat bangsa kita, semoga bangsa kita menjadi bangsa yang takut Tuhan, menjadi terang dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, ketika para pemimpin bangsa kita takut akan Tuhan, ya, menghargai Tuhan, setia kepada Tuhan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, terima kasih untuk penjelasan materi hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri untuk materi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami telah belajar untuk materi hari ini. Ajarlah kami untuk tetap setia, untuk tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan inilah pembelajaran kami hari ini. Tuhan berkati kami dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari berikutnya. Amin.